Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, kita melanjutkan kuliah sosiologi agama. Pekan lalu kita sudah mendiskusikan tentang teori terkait asal-usul agama. Kapan sebuah agama itu muncul dan kemudian manusia meyakininya sebagai keyakinan, gitu ya. Baik, kita melanjutkan. Tema kita saat ini adalah fungsi agama. Nah, kita mulai dari ini, manusia. Kehidupan manusia di muka bumi ini, dia dikelilingi oleh konteks yang keberadaan konteks atau sesuatu yang berada di luar manusia itu memberikan ancaman dan membuat manusia tidak nyaman. Segala sesuatu yang berada di luar manusia, misalnya yang pertama adalah alam, nature. Nah, keberadaan alam di luar manusia itu memberikan ancaman terhadap manusia. Meskipun kemudian apabila manusia itu bisa memanfaatkan nature atau alam ini, maka manusia juga bisa survive atau bahkan bisa memperoleh sesuatu yang berlebih. Tapi kemudian secara umum, alam ini selain tadi memberikan potensi bagi manusia, juga sekaligus memberikan ancaman yang besar. Dan atas alam yang ada itu manusia tidak bisa mengendalikan, gitu. Nah, misalnya bencana alam, sehebat apapun manusia itu tidak mampu mengendalikan alam. Memprediksi itu adalah kemungkinan yang tertinggi bagi manusia, tetapi prediksi itu tidak memberikan jaminan manusia bisa mengendalikan sepenuhnya gerak alam. Tsunami misalnya, manusia hanya bisa melakukan prediksi, tetapi pada dasarnya manusia tidak memiliki kemampuan secara pasti untuk bisa mengendalikan tsunami itu kapan datang dan tidak memberikan dampak negatif kerusakan bagi manusia. Oke, jadi intinya alam itu selain memberikan potensi bagi manusia, dia juga menjadi ancaman besar bagi manusia, dan manusia ternyata tidak bisa mengendalikan alam. Kemudian yang kedua adalah keberadaan selain manusia adalah binatang. Sama, binatang itu juga memberikan, selain memberikan potensi bagi manusia, binatang itu juga memberikan ancaman kepada manusia. Dan manusia pada dasarnya juga tidak bisa mengendalikan binatang ini secara pasti. Banyak kita temukan cerita-cerita bagaimana kemudian manusia itu celaka gara-gara diserang oleh binatang. Nah, bahkan binatang yang kecil sekalipun itu kadang-kadang juga membuat manusia itu tidak nyaman, jengkel. Nyamuk misalnya, semut itu binatang yang sangat kecil, tapi kadang manusia tidak bisa mengendalikan binatang yang sekecil itu. Artinya keberadaan binatang itu juga memberikan ancaman bagi manusia. Kemudian juga ada anima atau jiwa atau ruh, gitu ya, bahwa manusia yang masih hidup, gitu ya, itu juga meyakini adanya keberadaan jiwa atau ruh manusia-manusia terdahulu yang telah mati. Manusia yang hidup meyakini bahwa jiwa mereka masih tetap hidup dan bisa memberikan dampak kepada manusia yang sedang hidup. Dan dalam konteks ini manusia itu tidak bisa mengendalikan jiwa atau anima yang ada. Banyak personifikasi jiwa atau anima di masyarakat
gitu ya, yang apa namanya, yang kita kenal misalnya ada hantu pun namanya juga macam-macam gitu ya. Selain hantu itu juga ada yang lain yang tidak berjasad, uh, jin dan seterusnya. Dan manusia hidup di dunia itu menyadari bahwa jiwa-jiwa itu ada dan apa namanya, mereka berinteraksi dengan manusia. Nah, tapi persoalan kemudian adalah mereka tidak berjasad sehingga mereka dianggap memiliki kemampuan melebihi manusia yang berjasad. Kemudian berikutnya adalah krisis. Gitu. Krisis itu adalah kondisi yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Misalnya adalah sakit, kematian, itu nyata ada dan manusia sekali lagi tidak bisa mengendalikan ini semuanya. Nah, pada awalnya manusia itu ketika menghadapi alam, binatang, anima, krisis itu memanfaatkan knowledge dan teknologi yang mereka punya. Mereka mencoba memahami alam, mengendalikan binatang, memahami anima, kemudian mengatasi krisis itu menggunakan knowledge dan teknologi yang mereka miliki. Tetapi kemudian keduanya itu tidak berfungsi sehingga gitu, manusia ketika berada dalam situasi ini itu berada dalam dua posisi, dua kondisi yang khas. Manusia ketika ia hidup di dunia ini, dia memiliki dua kondisi yang khas, yaitu powerless, ketidakberdayaan, dan inferiority atau merasa rendah diri. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi situasi, mengatasi lingkungan yang ada di sekitarnya ini, gitu ya, dengan mengandalkan knowledge dan teknologi yang dipunya. Dalam situasi yang powerless dan inferiority ini, kemungkinan besar ketika manusia berada dalam dua posisi ini terus-menerus dalam waktu yang relatif panjang, potensi yang kemudian dilakukan oleh manusia adalah tindakan-tindakan yang tidak beradab, uncivilized, tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, dehumanized gitu. Apa sih bentuk-bentuk tindakan-tindakan yang tidak beradab, tindakan-tindakan yang tidak manusiawi itu? Kita bisa mengidentifikasi. Yang pertama adalah perilaku jorok, perilaku kotor, kemudian perilaku yang tidak bisa diatur, disorder gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mengatakan ini perilaku orang manusia yang jorok itu sebenarnya adalah manusia yang dia telah kehilangan knowledge dan teknologinya. Dalam kata lain, sebenarnya orang yang jorok, orang yang tidak bisa diatur adalah orang-orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Kemudian kriminalitas. Jadi inilah bentuk-bentuk tindakan manusia yang mungkin dilakukan ketika manusia berada dalam kondisi tidak berdaya dan inferior, gitu. Melakukan tindakan-tindakan yang tidak beradab, melakukan tindakan yang tidak manusiawi. Ya, 3 contoh perilaku ini adalah kriminalitas, kemudian suka melanggar aturan, kemudian tindakan yang jorok, berperilaku jorok. Nah, ini yang tadi disebut disfungsi. Ini karena situasi yang berada dalam situasi yang disfungsi teknologi dan knowledge. Gampangnya ini manusia yang seperti ini berada dalam tidak berdaya, inferioritas, itu adalah manusia yang tidak memiliki pengetahuan dan teknologi yang memadai. Nah, situasi ini yang lalu kemudian menjadikan manusia berada dalam kondisi gelisah sepanjang masa. Dia kemudian mencari kekuatan apa ya yang bisa mengatasi situasi 4 hal ini, nature, animal, kemudian jiwa, krisis ini, ketika teknologi dan knowledge yang ia miliki sudah tidak berfungsi. Kemudian manusia mencari sesuatu di luar kedua itu. Ketemulah yang namanya religion atau agama. Jadi sebenarnya agama itu muncul diyakini oleh manusia ketika manusia berada dalam situasi tidak berdaya, berada dalam situasi inferior, tidak percaya diri, rendah diri gitu ya, akibat dari tidak berfungsinya knowledge dan teknologi yang dimiliki untuk mengatasi ancaman-ancaman yang ada di sekitarnya.
dalam kata yang lain gitu ya, perilaku manusia yang berperilaku kotor, perilaku manusia yang tidak taat aturan, perilaku manusia yang melakukan tindakan kriminal sebenarnya adalah manusia-manusia yang belum beragama. Kira-kira gitu. Jadi agama ini sebenarnya mencoba untuk mengatasi ketidakfungsian knowledge dan teknologi akibat ketidakberdayaan manusia atas lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, lalu kemudian solusi apa yang ditawarkan oleh agama atas situasi human seperti ini? Yang ditawarkan oleh agama adalah transendensi. Jadi ketika manusia berada dalam ancaman-ancaman ini, manusia yang agama itu menawarkan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah ancaman yang ditimbulkan oleh nature, binatang, anima, dan krisis ini dengan menggunakan pendekatan transendensi. Apa itu transendensi? Transendensi adalah melampaui batas-batas realitas, beyond reality. Nah, maksudnya transendensi atau melampaui batas realitas itu solusi yang ditawarkan oleh agama itu tidak faktual, gitu, tidak faktual. Contoh faktual itu ketika orang terkena panas, orang terkena sengat matahari, teknologi dan knowledge itu melahirkan satu solusi bernama payung atau baju. Solusi payung dan baju itu bersifat faktual. Jadi ketika manusia mengalami panas matahari, ketika dia menggunakan payung atau baju, maka manusia itu langsung terlindungi. Gitu. Nah, transendensi itu tidak seperti itu, gitu. Transendensi melampaui batas realitas itu yang ditawarkan oleh agama adalah cara pandang. Nah, besok kita akan lanjutkan bagaimana cara pandang transendensi terhadap realitas. Baik, jadi yang ditawarkan oleh religi di atas situasi ini adalah transendensi. Nah, ketika manusia itu berpikir transendental atas ancaman-ancaman yang ada, maka manusia itu terhindar dari tindakan-tindakan uncivilized dan dehumanisasi. Karena tindakan-tindakan ini sebenarnya mencerminkan orang yang inferioritas, orang yang tidak berdaya. Gampangnya ini adalah perilaku orang yang tidak berdaya, orang yang jorok, dan ini adalah orang yang tidak berdaya. Nah, agar manusia tidak terjebak dalam perilaku ini, maka manusia itu harus dijaga kekuatannya, dijaga kepercayaan dirinya. Nah, bagaimana menjaga manusia yang berada dalam ketidakberdayaan dan ketidakpercayaan diri ini ketika knowledge dan teknologi itu tidak berfungsi? Nah, agama kemudian agama menggantikan mengisi fungsi yang ditinggalkan oleh knowledge dan teknologi melalui pendekatan transendensi. Dengan demikian kemudian manusia yang beragama itu tetap menjaga produktivitasannya, menjaga kepercayaan dirinya. Nah, untuk menjaga itu, agama itu tawaran transendensi itu menawarkan beberapa hal. Ketika agama mencoba mengganti posisi knowledge dan teknologi dalam situasi ketidakberdayaan itu, kemudian agama itu menawarkan tindakan-tindakan transendensi melalui yang pertama adalah spirit atau sesuatu yang disucikan. Yang kedua, agama melalui memproduksi apa yang kita sebut dengan myth atau mitos. Kemudian ada pemujaan, worship. Dan yang keempat adalah ritual. Jadi ritual, pemujaan, mitos, sesuatu yang suci sebenarnya menjadi instrumen bagi agama agar manusia yang berada dalam situasi tidak berdaya dan inferioritas ini tidak kehilangan sisi-sisi kemanusiaannya yang bisa menjebak manusia pada tindakan-tindakan kotor, tindakan liar, dan tindakan kriminalitas. Jadi agama itu berfungsi untuk menjaga sisi kemanusiaan manusia yang kehilangan kekuatan dan kepercayaan dirinya akibat teknologi dan pengetahuan yang dimiliki tidak berfungsi untuk mengatasi ancaman-ancaman yang ada di lingkungan yang timbul akibat manusia berada dalam situasi-situasi yang terancam, yang mengancam ini.
Baik, itu sebagai pengantar terkait dengan fungsi agama. Sekali lagi, saya sampaikan untuk transendensi, sifat-sifat transendensi agama itu akan kita bahas pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.